Pada tanggal 27 Februari 2007, Museum Olahraga Nasional ini mendapat legalisasi baik tingkat nasional dan sampai dengan internasional. Dan juga tidak hanya prestasi saja, tapi juga ada olahraga tradisional yang kita miliki. Jadi nggak hanya yang prestasi, tapi olahraga tradisional juga ada. Hai, kembali lagi di konten ngocehnya punya KPOT. Kali ini kita sudah di ruang kerjanya Kepala Museum Olahraga. Mau ngoceh tentang apa? Ya tentunya tentang Museum Olahraga. Selamat siang Ibu En. Siang Kakak Reka. Kita salam KPOT dulu. Salam KPOT. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Oke, Bu En boleh tanya-tanya ya tentang Museum Olahraga. Ini kita dari KPOT tertarik dengan Museum Olahraga karena ternyata di dalamnya itu tidak hanya olahraga prestasi, tapi ada olahraga tradisionalnya. Dan, bisa sedikit cerita nggak Ibu? Sebagai kepala museum, Ibu dari tahun berapa? Baik Kakak Reka dan Sobat Oltraders semuanya. Saya di Museum Olahraga pada tahun 2014. Awal saya di Museum Olahraga dan pada tahap hanya 2 tahun. 2016 saya kembali ke pusat di Kemenpora. Selanjutnya lagi dilantik lagi kembali di Museum Olahraga tahun 2018 sampai dengan sekarang. Jadi sempat masuk keluar. Nah, kayaknya lebih cocok WN nih di museum gitu. Jadi udah kirim lagi deh WN di museum gitu. Oke. Nah, kan tadi udah menceritakan tentang Ibu. Nah, Ibu bisa menceritakan sejarah berdirinya Museum Olahraga? Baik, Sobat Oltraders. Ide pembangunan Museum Olahraga diterus dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sewaktu itu masih menjadi sebagai ketua KONI tahun 1981. Kemudian melalui Yayasan Panji Olahraga, ide tersebut diangkat kembali, dipimpin oleh waktu itu Menteri Abdul Ghafur, ya, Abdul Ghafur pada tahun 1986. Dan pada tanggal 20 April 1989 diresmikan bertepatan dengan ulang tahun HUT Taman Mini Indonesia Indah. Waktu itu pada tanggal 27 Februari 2007, Museum Olahraga Nasional ini mendapat legalisasi hukum berdasarkan Permenpora nomor 0015 garis miring Menpora garis miring 2 2007 gitu Kakak Reka. Berarti Museum Olahraga itu di bawah kepemilikan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke, Kemenpora ya Ibu. Koleksi apa aja Bu yang ada di dalam Museum Olahraga? Ya, kalau dalam Museum Olahraga koleksi dari hibah-hibah prestasi atlet yang berprestasi, itu baik tingkat nasional dan sampai dengan internasional. Dan juga tidak hanya prestasi saja, tapi juga ada olahraga tradisional yang kita miliki. Jadi nggak hanya yang prestasi, tapi olahraga tradisional juga ada. Iya. Nah, kalau yang olahraga tradisional, koleksinya Museum Olahraga apa aja Bu? Ada itu kita ada yang dikasih, ada yang dapat hibah, ada juga yang kita mengambil sendiri ke provinsi ya. Di sini tentunya yang paling masyarakat ada terompah panjang, ada egrang, ada layang-layang, ada beberapa layang-layang ya. Situ ada layang-layang daun, ada juga bahempas yang dari provinsi NTT kalau tidak salah ya, maaf kalau salah. Dan ada juga bambu gila kita itu, dan ada juga gasing-gasing dari beberapa provinsi ya. Ada juga gasing raksasa. Yang beratnya itu sampai 500 kilo ya Bu? Iya betul. Itu kita dapat hibah pada saat selesai
Tavisa, Tavisa di tahun 2016 ya. Terus ada apa lagi Bu yang raksasa itu? Ada apa lagi? Ada raksasa, ada coklat raksasa. Raksasa juga ada. Terbuat dari karton ya. Itu didapat pada saat pemuda ya, kirap atau kirap pemuda tahun 2019. Nah, itu kita ada di lantai 3. Oke, nanti mungkin kita mau jalan-jalan ke sana ya Ultrados ya, kita mau lihat-lihat koleksi museum olahraga. Oke, koleksi terbaru yang tadi Ibu bilang tadi ya, apa sih Ya, coklat itu coklat raksasa raksasa itu. Itu pernah Ibu juga mainin coklat raksasanya? Mainkan kalau itu nanti harus beramai-ramai di sana. Karena bisa. dari karton, jadi tidak karena takut rusak juga, jadi tidak semua bisa bermain. Dan kalau gasing, sering tuh keluar masuk. Pada saat PKN tahun 2019 dipamerkan ya, itu dibuka ya, itu sulitnya buka tutup, itu membongkar pintu. Karena besar banget. Besar, mengangkat pun 10 orang. Oke. Ya, harapan Ibu untuk masyarakat Indonesia nih tentang museum olahraga itu gimana Bu? Saya berharap Museum Olahraga Nasional ini dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia ya, karena masih banyak yang belum mengenal Museum Olahraga Nasional yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Kami itu di bawah Kementerian Pemuda Olahraga dan juga di Deputi Pembudayaan Olahraga. Ya, tentunya harapan kami semua masyarakat dari tingkat pendidikan sampai dewasa bisa melihat koleksi-koleksi yang ada di kita. Untuk tingkat pendidikan, tentunya kita berharap dengan melihat medali, dengan melihat pakaiannya, dengan melihat ada piala juga, itu akan mengajak kita dengan gemar berolahraga. Itu bisa kunjungan ke museum olahraga, bisa dijadikan alternatif wisata edukasi juga ya Bu. Bisa sekali. Jadi kalau main ke Taman Mini di pintu 3 mampir ke sebelah kiri itu ada museum olahraga. Nah itu edukasinya dapat, terus pengalaman menjadi bisa belajar cinta berolahraga. Terus bisa jadi motivasi untuk berprestasi juga ya Bu, melihat prestasi-prestasi atlet Indonesia tentunya. Oke, Ibu En, ini terima kasih sekali. Kita izin mau masuk ke museum, boleh ya Ibu? Baik, silakan. Mau lihat-lihat tapi tidak memberontakin saja. Oke, terima kasih Ultrados. Kita lanjut ke gedung museumnya. Salam KPOT. Lestari budayaku, bugar bangsaku.